Sylvia dari Jakarta, Indonesia. Saya akan berbagi tentang cara ideal meraih passive income lewat satu profesi yang membuat saya sangat bangga, yaitu sebagai profesional network builder. Kenapa saya bangga sebagai profesional network builder? Pada profesi apapun ya, segala profesi seharusnya kita tahu kenapa kita memilih profesi tersebut. Jadi sikap kita terhadap profesi kita itu penting banget ya. Kenapa saya ada di sini? Setelah saya menemukan kenapa saya ada di sini, saya begitu passionnya. Menjadi seorang profesional network builder, kenapa bangga? Karena artinya saya sudah berpindah, at least ya, paling tidak saya sudah memilih sebuah cara yang benar. Karena ternyata network marketing itu adanya di kuadran B atau business owner. Mungkin masyarakat masih menilai, MLM, uang gitu ya. Ternyata kalau kita perhatikan, menurut Robert Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant, kuadran E dan kuadran S itu adalah kuadran poor atau dikatakan sebagai mindsetnya orang miskin gitu ya. Kuadran yang di sebelah sini di mana ada kuadran yang namanya B dan I atau kuadran di sebelah kanan ya, kalau kita lihat di dalam gambarnya ada B dan I, itu adalah kuadran kelompok orang-orang yang mindsetnya kaya atau orang kaya. Nah, ada perbedaan mindset antara kuadran di sebelah kiri dan kuadran di sebelah kanan. Kuadran sebelah kiri adalah kuadran active income. Kuadran sebelah kanan adalah kuadran passive income. Mungkin saya sedikit jabarkan ulang ya mengenai kuadran ini secara singkat. Berada di kuadran E atau employee artinya kita harus bekerja untuk menghasilkan uang. Dan ada keterbatasan sebagai karyawan. Sebagai karyawan itu ada ketentuan-ketentuannya, misalnya hanya boleh cuti selama 12 hari dalam 1 tahun. Nah, keterbatasan ini sebenarnya membatasi kita untuk juga membatasi penghasilan. Artinya, coba kita lihat aja ya, kalau namanya kenaikan gaji itu sudah kita bisa perkirakan. Ada maksimal 10%, ada 12%, ya itu sudah kita bisa perkirakan. Artinya, income kita itu dibatasi. Makanya ada satu perkataan, kuadran E adalah kuadran di mana menggantikan waktu dan tenaganya dengan uang. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang waktu kita hanya 24 jam, artinya hanya maksimal 24 jam aja orang bisa bekerja gitu. Dan mengandalkan diri sendiri. Kuadran S adalah kuadran self-employee, di mana menggunakan waktu untuk bekerja sendiri dan dia juga sebagai sistemnya. Contohnya, saya punya contoh yang sangat erat di mana kedua orang tua saya dulu punya toko kelontong atau sebelum zamannya supermarket ya, itu toko kelontongnya rame sekali gitu loh. Tapi setelah saya ketemu bisnis network marketing ini, saya justru membandingkan ya bagaimana mereka berdua berjuang dalam hidupnya itu betul-betul hanya dari dalam toko sampai di luar toko. Mereka tidak kemana-mana, dari dalam toko sampai luar toko. Besok pagi buka toko, malam tutup toko, pagi buka toko, malam tutup toko. Begitu terus rutinitas seperti itu dalam hidupnya. Karena memang pada saat itu mereka tidak punya pilihan gitu ya. Karena kuadran ini adalah kuadran active income, harus selalu aktif terus baru income-nya mengalir. Beruntunglah kita semua yang mengerti ini, di mana kita punya pilihan untuk berpindah berada di kuadran B, business owner, melewat network marketing gitu. Karena artinya kita tidak perlu jaga toko gitu ya, nggak harus full di sana, tetapi kita bisa dimanapun. Nanti menarik sekali ya, apa bedanya professional network builder dengan konvensional networker, itu berbeda sekali. Nah, ini sangat menarik. Jadi kita ingin berada di kuadran mana adalah pilihan, tetapi saya bangga karena saya telah berpindah, at least saya telah memilih jalan yang benar, karena network marketing itu adanya di kuadran B atau kuadran business owner dan passive income. Kita bisa pindah ke kuadran B dengan 3 cara. Yaitu pertama, kita membangun suatu perusahaan konvensional arti besar gitu ya, yang karyawannya di atas 500 orang. Seperti misalnya contoh, saya kasih contoh perusahaan farmasi yang besar gitu ya. Itu kuadran B, ada di kuadran business owner. Artinya ownernya itu nggak perlu datang ke kantor, tetapi income-nya mengalir ke owner. Karena sudah ada sistem dan ada orang-orang yang bekerja dalam sistem. Kemudian cara kedua adalah memberi franchise. Franchise di mana kita bisa membelinya itu pasti dengan modal yang cukup tinggi ya, franchise. Karena
Tapi juga ada keterbatasan kalau kita hanya memiliki satu franchise dan cabang yang tidak banyak, itu sangat terbatas juga ya. Artinya untuk bisa passive income kita harus memiliki franchise dengan jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga, cara ketiga adalah masuk ke dalam bisnis network marketing. Itu pun dikatakan di Robert Kiyosaki ya. Network marketing adalah bisnis abad 21. Makanya kenapa saya bangga, karena profesional network builder adalah seorang yang profesinya menjalankan network marketing. Apalagi di sini saya belajar dari FFG. FFG memiliki proven support system yang telah terbukti membawa setiap orang yang serius menjalankan profesinya itu berada di passive income. Untuk pindah ke kuadran ES ke BI, ke kuadran passive income, itu memang memerlukan sebuah investasi yang luar biasa, di secara mindset harus berubah gitu. Menariknya di kuadran B, kuadran business owner, dengan kita berada di network marketing atau sebagai profesional network builder, kita tidak memerlukan investasi yang besar. Investasinya relatif sangat kecil, tetapi penghasilannya itu bisa sangat besar. Saya bisa mengatakan penghasilannya jadi bilioner lah kalau misalnya sungguh-sungguh berada di sebuah sistem yang baik. Kenapa saya bangga menjadi seorang profesional network builder? Salah satunya karena saya juga belajar bagaimana membangun manusia. Nah, fokusnya untuk seorang profesional network builder bukan sales atau bukan penjualan, bukan istilahnya omset gitu ya. Konvensional networker selalu fokusnya kepada omset, jualan berapa hari ini, seperti itu. Sedangkan profesional network builder fokusnya adalah membangun manusia. Membangun manusia artinya membangun orang lain dan membangun diri sendiri. Sebelum kita membangun orang lain, kita harus membangun diri kita sendiri dulu, membenahi diri sendiri dulu. Karena pada saat diri kita benar, mindset kita benar, maka kita akan bisa membuat orang lain mindsetnya juga benar. Nah, transaksi akan terjadi, kita nggak usah pikirin lagi gitu ya omset, karena transaksi akan terjadi pada saat network kita itu besar, otomatis transaksi akan terjadi karena manusia menggerakkan bisnis, bukan omset ya, bukan produk yang menggerakkan bisnis, tetapi manusia yang menggerakkan bisnis. Makanya manusianya dulu harus dibenerin, sayanya dulu harus dibetulin gitu ya. Bagaimana caranya? Saya harus belajar membaca 3x21, program yang ada di FFG 3x21 itu adalah salah satu cara untuk membenahi diri sendiri. Kemudian bootcamp ya. Bootcamp itu luar biasa ya, satu cara untuk kita bisa punya mindset yang benar terhadap hidup kita. Value Your Life Bootcamp. Untuk seseorang berada di kuadran B atau business owner itu sangat menarik ya, karena ini adalah kuadran di mana semua orang sebetulnya ingin, kalau semua orang tahu, ingin pasti berpindah ke kuadran B atau I gitu ya. Hanya banyak orang yang tidak mengerti bagaimana caranya. Nah, justru sebagai profesional network builder kita bersama FFG kita diberikan pelajaran mengenai hal tersebut, bagaimana berubah mindsetnya. Ini memang pelajaran yang tidak murah, artinya ada harga yang harus dibayar untuk perubahan mindset. Dengan gimana caranya kita membangun diri sendiri, berlatih lewat datang ke pertemuan, tidak pernah miss pertemuan apapun, selalu hadir di setiap pertemuan. Karena pada saat kita memberikan contoh, maka orang lain atau tim kita juga akan mengikuti. Jadi menjadi seorang leader yang benar-benar sungguh-sungguh seorang leader. Leader yang betul adalah leader yang memberikan contoh. Jadi lead people by example gitu ya. Kalau leadernya memberikan good example, maka akan diikuti oleh selanjutnya dengan contoh yang baik juga. Begitu seterusnya. Jadi multiplikasi dan duplikasi leader itu yang paling penting. Profesional network builder juga sangat concern terhadap hubungan antara upline dan downline. Jadi kita harus punya strong connection, bekerja di dalam tim, jadi teamworknya harus betul-betul kuat. Kita harus belajar membangun tim, tidak bekerja sendiri-sendiri, bekerja secara sistem, artinya meleburkan diri, kita meleburkan diri ke dalam sistem, dalam hal ini FFG system, di mana hubungan antara upline dan downline itu sangat kuat, ada connection. Jadi apapun yang dilakukan itu yang bisa diduplikasi
duplikasi, sehingga terjadilah duplikasi dan multiplikasi tim gitu ya, seperti itu. Kenapa juga saya bangga menjadi seorang profesional network builder? Tadinya saya tidak tahu ya bahwa ternyata ini sangat menarik sekali gitu. Profesional network builder juga memiliki attitude yang humble ya, artinya mau belajar. Dulu karena saya sebetulnya seorang employee di level top management, memang tidak mudah untuk menerima sebuah sistem baru. Tetapi hanya dengan humbleness, hanya dengan kita mau merendahkan hati untuk belajar, maka kita akan menyerap lebih banyak. Humble itu termasuk teachable ya, mudah diajarin gitu loh. Maksudnya kita mau belajar dan mau menerima pelajaran, dan jika ada input atau ada kendala kita juga mau mengutarakannya. Ada di sini yang istilahnya namanya konsultasi. Jadi sering berkonsultasi itu akan memudahkan kita untuk membangun jaringan yang luas. Jadi dalam hal ini yang penting bukan omset atau earning atau berapa income yang dihasilkan, tetapi yang lebih penting adalah prosesnya. Karena dengan sendirinya pada saat kita sudah benar mindsetnya, dengan sendirinya uang akan mengalir. Dan yang paling penting di sini saya bersyukur karena di FFG kita diajarkan yang namanya personal finance management. Pada saat uang kita sedemikian banyaknya, kita diajarkan untuk bagaimana kita memanage uang, dan uang atau hidup itu betul-betul kita diajarkan bahwa hidup itu lebih penting daripada uang. Di dalam bisnis jaringan atau network marketing, kita juga belajar menduplikasikan sistem. Misalnya saya punya waktu 1 hari, tetapi secara tim itu kita bisa punya waktu sampai ribuan jam, tidak ada keterbatasan. Sehingga makanya ujung-ujungnya professional network builder akan mempunyai time freedom dan juga money freedom. Ini penting. Buat saya time freedom penting banget. Karena apa? Karena dulu pada saat saya masih berada di kuadran E, sangat sulit untuk saya mengambil cuti panjang. Misalnya saya ingin cuti 2 minggu gitu ya, itu sangat sulit gitu. Sedangkan di professional network builder, kita bisa memanage waktu kita untuk bisa mengatur dan bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Pada saat, karena kita tidak harus berada di sebuah ruang, tetapi bisa berada dimanapun kita ingin berada gitu ya. Artinya office saya bukan hanya di tempat tertentu, tapi bisa berpindah-pindah antar kota, bahkan antar negara. Ini menarik sekali. Professional network builder punya jaringan yang ada di mana-mana. Sebetulnya kita tidak punya keterbatasan hanya boleh di kota tertentu, tetapi kita bisa menyampaikan segala-galanya ini untuk sampai ke tingkat dunia. Di negara manapun kita bisa menjalankannya. Seperti itu. Kemudian kenapa saya bangga menjadi seorang profesional network builder? Karena begini, dulunya saya tidak memandang juga mengenai industri bisnis jaringan atau MLM gitu ya. Saya pikir juga itu sesuatu yang wah, apa sih, bukan untuk saya gitu ya. Saya berpikir di profesi saya sebelumnya sebagai employee, dan saya lumayan ya jabatannya, lumayan saya ada berada di top eksekutif, 1 level di bawah director. Saya pikir saya sudah cukup puas dengan profesi tersebut, dan saya pikir saya sudah ilmunya banyak lah gitu ya. Tetapi begitu saya berada di industri bisnis jaringan, ternyata saya belajar lebih banyak lagi di industri bisnis jaringan. Banyak sekali value-value yang ada di dalam bisnis jaringan yang orang lain pasti tidak menyangka. Dengan adanya support system yang terbukti, Freedom Fight Net Global FFG, saya belajar dan saya diperbaiki di berbagai aspek kehidupan, mulai dari sisi financial, kemudian juga secara mental dibetulin, kemudian juga secara spiritual dan juga secara sosial. Karena ada satu gerakan FFG Love Movement yang tadinya saya tidak pernah kontribusi, tetapi dengan adanya FFG Love Movement saya juga ikut, paling tidak berpartisipasi, sedikit berkontribusi. Jadi saya di sini juga senang sekali ya, karena belajar dari banyak leader-leader yang sudah sangat sukses, dan saya ingat sekali untuk menjadi sukses hanya gampang, ikutin aja langkahnya orang sukses. Nah, Pak Onggi di dalam bukunya Value Your Life yang ditulis langsung oleh Pak Onggi Hianata, dan beliau
menulis ini berdasarkan pengalamannya. Di dalam bukunya saya terinspirasi oleh satu kata yang ditulis oleh quotes ya, suatu quotes ditulis oleh Warren Buffett, di mana dikatakan oleh beliau, jika Anda tidak menemukan cara untuk mendapatkan uang ketika Anda tidur, maka Anda akan terus bekerja sampai nanti Anda meninggal. Wah, saya langsung wah, terima kasih banget, saya udah ketemu caranya, dan lewat bisnis jaringan menjadi profesional network builder. Disinilah cara yang sungguh sangat ideal. Hanya tinggal buka hati, buka pikiran, dan terus aja ikutin bagaimana langkahnya. Teman-teman, menjadi seorang profesional network builder adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Cara yang sangat ideal untuk berada di kuadran passive income. Thank you teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, dan bisa jadi ini juga menjadi yang terbaik buat teman-teman semuanya. Thank you.